Selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku bakalan membahas mengenai topik 2 pada ruang kolaborasi di mata kuliah filsafat pendidikan. Dan di sini bakalan membahas mengenai nilai luhur budaya sebagai tuntunan. Yang pertama yaitu apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk sampel aku ambilnya daerah Kalimantan Selatan ya. Nah, untuk kekuatan konteks sosiokultural secara garis besar di daerah Kalimantan Selatan itu yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah masyarakat yang suka bergotong royong, ramah, beradab, dan religius. Di mana untuk daerah Kalimantan Selatan ini sangat kental mengenai yang namanya bergotong royong. Misalkan pada acara di sini kalau misalkan bilangnya itu mahaul guru sekumpul. Nah, pada saat acara tersebut biasanya masyarakat di daerah khususnya Martapura itu bergotong royongnya sangat kental, misalkan membantu dalam menyiapkan makanan, itu setiap rumah bergotong royong, terus memberikan sarana fasilitas kepada peziarah juga. Nah, selanjutnya yaitu berikut keterkaitan sosiokultural daerah Kalimantan Selatan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu masyarakat yang religius dan beradab, berkaitan erat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu memberi suri tauladan. Yang kedua, masyarakat yang suka bergotong royong, berkaitan erat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu memberi semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Selanjutnya, masyarakat yang ramah berkaitan erat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu memberi motivasi. Nah, ada mengayam tikar, daerah hulu sungai, itu ada juga aksi menanam 1000 pohon, dan yang terakhir yaitu pengajian. Pengajian di sini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu mampu menjadi motivator transformasi sosiokultural di kalangan masyarakat Banjar. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Nah, pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu kepada peserta didik agar ia mampu mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, penguasaan diri ini merupakan langkah yang harus dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiakan manusia. Setiap manusia itu mampu menguasai dirinya, mereka akan mampu juga menentukan sikapnya, maka akan tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa. Nah, pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, yaitu olah cipta, olah rasa, sama olah karsa yang luhur serta kebijaksanaan. Nah, pemikiran positif ini dapat dilihat pada budaya di daerah Kalimantan Selatan, yaitu budaya gotong royong ketika hajatan. Nah, gotong royong ini dapat dilakukan dalam bentuk memasak bersama, terus menghias rumah, ataupun menyumbang bahan pangan. Nah, tradisi gotong royong ini mampu mengarahkan peserta didik untuk melakukan olah cipta, rasa, dan karsa menuju murid yang bahagia dan bijaksana. Dalam budaya gotong royong ini dapat kita terapkan di sekolah melalui misalkan pembiasaan pelaksanaan piket kelas, mengadakan lomba menghias, sehingga nanti anak murid di sini terbiasa untuk budaya gotong royong dan nantinya akan dia bawa lagi ke dalam anak murid itu menjadi anggota masyarakat. Nah, yang kedua itu pendidikan itu adalah taman bermain, yaitu kodrat anak adalah bermain. Nah, permainan juga bagian dari pendidikan ya, karena permainan tradisional juga memiliki nilai-nilai luhur dan pesan moral seperti nilai kebersamaan, kejujuran, tanggung jawab, lapang dada, percaya diri, dan taat pada peraturan. Nah, selanjutnya sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku peserta didik di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Nah, dalam konteks sosial budaya ini di daerah Kalimantan biasanya dimaknai sebagai suatu usaha membawa seseorang kepada suatu hal yang baik untuk hidup di masyarakat. Nah, usaha yang dilakukan bisa berupa memberi arahan ataupun pengajaran. Untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah, kita harus bisa berusaha mempengaruhi karakter pada masing-masing diri peserta didik. Dalam membentuk karakter peserta didik, kita harus menunjukkan keteladanan dan memberikan contoh yang baik kepada peserta didik.
Di daerah Kalimantan Selatan, yaitu daerah saya, ada satu nasihat yang biasanya orang tua berikan kepada anak, yaitu Ba Iman, Ba Untung, Ba Tuah. Nah, nasihat tersebut berisikan makna membimbing dan mengarahkan, yaitu menuntun anak untuk selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sebagai konteks beriman. Dengan selalu beriman kepada Tuhan, kita akan mendapatkan keberkahan, yaitu Ba Untung. Kalau bahasa Indonesianya itu seperti kayak beruntung punya mendapatkan keberkahan, dan kita harus senantiasa menjadi anak yang dapat di masyarakat serta membawa manfaat bagi sekitar, itu namanya Ba Tuah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian, and see you.